Pagi hari ini sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan nanti Bu Indah akan berdoa bersama-sama dengan kita semuanya. Untuk setiap Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun kau berada, engkau yang ada di dalam pergumulan, engkau yang ada di dalam masalah, engkau yang ada di dalam persoalan, dan mungkin masalah itu sudah sangat lama, saudara menantikan sesuatu jalan keluar. Mari percaya, waktu-waktu yang ke depan, beberapa belas menit ke depan kita akan sama-sama berdoa, kita akan sama-sama menghadap kepada Tuhan, kita akan hadapkan setiap masalah dan persoalan hidup kita. Saya percaya ketika firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dengan doa dan ucapan syukur. Artinya apa? Apapun yang menjadi kekhawatiran kita, apapun yang menjadi masalah kita. Ketika Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, persoalanmu di dalam doa dan pengucapan syukur. Ketika Tuhan katakan jangan khawatir, dia juga memberikan jalan keluar. Dia tidak hanya katakan jangan khawatir, lalu kita tanya, lalu bagaimana Tuhan tidak khawatir? Ya sudah, pokoknya jangan khawatir saja. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar ketika dia katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Lalu Tuhan katakan nyatakanlah segala kekhawatiranmu itu di dalam doa dan pengucapan syukur. Hendaklah, Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Artinya setiap yang saudara khawatirkan itu adalah menjadi pokok doa. Sehingga saudara tidak sempat khawatir berkepanjangan dan berlarut-larut. Setiap kali saudara khawatir, Alkitab katakan, yang kamu khawatirkan itu jadikan pokok doa, lalu doakan kepada Tuhan. Dan sementara saudara berdoa, mengucap syukur, hanya masalah waktu, hanya masalah cara, Tuhan akan menolong saudara dan saya semuanya. Karena itulah Alkitab katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Yang kamu khawatirkan, jadikan pokok doa, nyatakan kepada Tuhan di dalam doa. Dan sementara saudara berdoa dengan penuh ucapan syukur. Kenapa? Sementara saudara menghadapkan setiap masalah, setiap persoalan, di sisi yang lain saudara mengucap syukur karena Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Masalah waktu itu rahasia Tuhan. Masalah cara itu juga rahasia Tuhan. Kadang-kadang kita, Tuhan, tolonglah dengan cara yang begini. Tolonglah dengan dalam waktu yang seperti ini. Kadang-kadang kita mencoba mereka-reka seandainya seperti ini. Tapi bukankah pengalaman membuktikan bahwa yang kita pikirkan, yang kita reka-reka, bahkan yang kita rancangkan acap kali dengan apa yang Tuhan lakukan, itu jauh berbeda. Nah, saya akan bacakan beberapa kesaksian. Saya bersyukur ini kesaksian yang luar biasa, yang ajaib. Dan sementara saya membacakan kesaksian, saudara berdoa. Biarkan Roh Kudus menolong dan memimpin saudara, hadapkan setiap masalah dan persoalan saudara. Jangan lewatkan sedikit pun, jangan lewatkan sesaat pun, saudara hanya mendengarkan dan kagum, oh, ini untuk orang lain. Tidak. Ketika saudara mendengarkan bahwa orang lain ditolong Tuhan, itu artinya saudara dan saya juga punya hak dan kesempatan yang sama. Dari Maluku, Shalom Pastor Lukas dan tim. Saya baru 2 bulan rutin mendengarkan streaming ibadah. Saya banyak diberkati dan iman saya semakin kuat dan bertumbuh. Saya bersyukur saudaraku, bahwa pelayanan doa kita setiap kita ibadah itu tidak hanya membuat orang yang sakit disembuhkan, tapi iman juga bertumbuh. Entah bagaimana caranya. Roh Kudus bekerja dengan cara yang sangat ajaib. Ya, sementara mujizat terjadi, ternyata iman mereka bertumbuh dan
itu hal yang menggembirakan sekali. Saya percaya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan anakku yang sudah 2 tahun mengalami kejang-kejang atau epilepsi. Saya mengajak anak saya mendengarkan streaming ibadah, meskipun awal-awalnya baru mendengarkan sebentar. Anak saya sudah kejang-kejang sehingga saya tidak fokus mendengarkan streaming ibadah. Namun saya memaksakan anak saya untuk setiap streaming ibadah mendengarkan, walau tidak mudah dan tidak selalu berhasil. Tapi saya percaya, saya beriman bahwa anak saya sembuh. Anak saya tidak kejang lagi, sama seperti Tuhan menolong banyak orang dalam kesaksian yang selalu dibacakan. Di dalam doa, Pastor Indah pernah menyebut ada orang tua yang bergumul untuk penyakit anaknya yang sudah lama. Saya terharu mendengar itu, merasakan bahwa mata Tuhan sedang tertuju dan melihat kondisi saya. Spontan saya mengangkat tangan dan berdoa bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat bagi anak saya ini. Ajaib, luar biasa. Saat ini anak saya mendengarkan streaming ibadah. Saat itu anakku tidak ada kejang lagi. Sekarang sudah sangat banyak perkembangannya. Sudah jauh lebih baik. Sudah semakin jarang kejang. Doakan kami pastor agar sembuh total. Percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin bagi banyak orang, oh ini epilepsi susah dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan sudah memulai, dia juga akan menyelesaikannya sampai tuntas. Saudara Ibu yang ada di Maluku, Ibu Nai yang ada di Maluku, kami percaya, mari percaya bahwa apa yang Tuhan sudah mulai, ya ketika kejang-kejangnya mulai berkurang, kita semua percaya, kita semua sepakat bahwa satu waktu anak ibu akan sembuh secara total. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang berikutnya ini dari Tasman Selandia Baru. Ya, ini bahasa Samoa, saudaraku. Yang saudara lihat sekarang ini adalah bahasa Samoa. Dari Jenny Tasman Selandia Baru, ini bahasa Samoa. Saya yakin, ya hampir yakin bahwa saya dan saudara sama sekali tidak paham. Ya, nah mari saya bacakan dalam bahasa yang lebih familiar, yaitu dalam bahasa Indonesia. Shalom Pastor Lukas dan tim. Saya sungguh bersyukur untuk streaming ibadah yang sangat memberkati dan luar biasa yang diterjemahkan dalam bahasa yang kami pakai sehari-hari, bahasa Samoa. Sehingga kami mengerti maksudnya. Ibadah yang selalu memberi waktu berdoa bagi yang lemah, sakit, dan bergumul. Jadi waktu beberapa belas menit kita berdoa, saudaraku, itu rupanya ditunggu oleh banyak orang. Karena itulah saya sekali lagi minta, saya berharap saudara tidak bosan ini kenapa setiap kali kita ibadah, kita selalu berdoa untuk orang. Saudaraku, kita hanya belasan menit, 10-20 menit paling lama. Tapi ternyata itu ditunggu banyak orang dan memberikan terobosan bagi banyak orang. Jadi saya bersyukur, saya berharap kita terus sepakat. Karena itulah yang dinantikan. Waktu-waktu itulah yang membangkitkan iman pengharapan kami kembali. Akan apa yang Tuhan senantiasa ada bagi kita umatnya. Papa saya sakit, ada benjolan di kepala dan tidak bisa dioperasi. Karena kondisi papa yang tidak memungkinkan sehingga dari pihak medis melakukan tindakan dengan laser atau ditembak dengan laser untuk menghancurkan benjolan di kepala. Namun dampaknya kulit kepala dari papa seperti mengelupas dan basah dan tidak kering-kering bahkan sampai bernanah. Ini yang seringkali membuat papa tidak bisa tidur dan mengeluh kesakitan.
Obat-obatan dari dokter sudah diminum namun belum membuat kulit kepala papa kering. Dari pertengahan Desember, saya sekeluarga mendengarkan streaming ibadah dan setiap kali pastor dan tim berdoa saya mengajak papa hanya bisa mengangkat tangan dan meletakkan tangan di bagian kulit kepala papa yang bernanah. Puji Tuhan, sudah 2 minggu ini kulit kepala papa sudah mulai mengering dan bagian yang bernanah perlahan-lahan sembuh. Papa sangat senang dan cerita ke teman-temannya dengan apa yang dialami. Papa berharap dan berkeinginan semua teman-temannya yang sakit dijamah Tuhan dan tidak sakit lagi. Terima kasih pastor dan tim untuk pelayanan doa dan streaming ibadah yang memberkati. Kami berharap jangan jemu-jemu berdoa untuk banyak orang sampai banyak orang mengalami Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Selandia Baru kita terbang ke Eropa, saudaraku, ke Spanyol. Dari El Berardo, Galician, Spanyol. Saudara juga tidak tahu akan bahasanya. Langsung saja saya bacakan dalam terjemahan di bahasa Indonesia. Shalom pastor, tidak banyak kata yang bisa saya ucapkan kecuali terima kasih untuk pelayanan doa dan streaming ibadah yang memberkati dan menguatkan saya. Karena diterjemahkan dalam bahasa Galician. Ini mungkin bahasa aslinya Spanyol, saudaraku. Dalam bahasa Galician. Sehingga saya mengerti apa yang dimaksud dan dibicarakan oleh pastor dan tim saat ibadah. Puji Tuhan, saudaraku, puji Tuhan. Sejak awal pandemi saya mengalami tekanan yang sangat membuat stres. Kehilangan pekerjaan, kantor ditutup, beberapa aset harus saya jual untuk kami hidup. Istri saya yang sering sakit dan stres berat, sehingga bayi dalam kandungannya tidak berkembang dengan baik. Dan dioperasi dikeluarkan karena membahayakan bagi istri. Titik itulah serasa Tuhan juga meninggalkan kami, tidak mendengar seruan doa kami dan penderitaan kami. Tidak banyak yang bisa saya dan kami lakukan. Bersyukur setiap kali mendengar streaming ibadah, kami dikuatkan, dihibur, dan dibangkitkan untuk kembali percaya dengan dibacanya kesaksian yang membuat hati kami kembali mempercayai Tuhan. Saya hanya bisa menangis dan berdoa, meskipun dalam doa sering terbata-bata mengingat kondisi yang terjadi. Waktu doa bersama di streaming ibadah inilah yang membuat saya untuk menyerahkan semuanya ke Tuhan dan percaya bahwa mujizat masih tetap ada bagi siapapun yang percaya. Puji Tuhan, Dia baik. Pertengahan Januari lalu, setelah selesai mendengarkan streaming ibadah, saya ditelepon oleh rekan kerja bahwa besok Senin, saya dan beberapa rekan diminta untuk ke kantor mengurus pekerjaan yang terbengkelai selama ini. Mendengar kabar ini, hati saya senang sekali. Tuhan membuat mujizat pekerjaan untuk saya. Besoknya saya ke kantor dan benar, kepala kantor memanggil saya dan dia menyampaikan mulai hari ini, kantor buka kembali dan silahkan handle beberapa pekerjaan sekaligus karena kantor masih kekurangan orang dan beberapa yang lain sudah mengerjakan hal yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bisa kembali bekerja. Berbulan-bulan dia tidak punya pekerjaan. Kejutan lainnya, saya bisa tebak. Kejutan lainnya ini apa? Kenapa? Hah?
Istrinya hamil, tahu aja. Kejutan lainnya dari Tuhan, istri saya sedang hamil 3 minggu. Membuat kami kagum akan Tuhan. Tuhan gantikan semuanya dengan caranya yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih pastor dan tim yang setia melayani dalam doa. Tuhan dipermuliakan. Semakin banyak orang mengalami jamahan Tuhan dan pertolongannya di streaming ibadah ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Engkau yang ada di tempat ini, Engkau yang mendengarkan melalui streaming YouTube maupun radio. Pagi hari ini Tuhan ingatkan Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang aku percayai. Pagi hari ini biarlah kita bersama-sama berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah Tuhan kami yang ajaib, Engkau yang melindungi dan menjagai dalam setiap kehidupan kami. Mari kita sama-sama dimanapun kau berada pagi hari ini, Tuhan ingatkan ayat Mazmur 91 ini untuk engkau setiap pagi atau setiap malam mendeklarasikan ayat ini. Bukan menjadi sebuah kebiasaan, tetapi biarlah ayat ini boleh membangun setiap iman kita bahwa Dialah Yesus, tempat perlindungan kita yang teguh. Dialah Yesus satu-satunya tempat perlindungan kita. Bukan seperti kebiasaan kita hanya menghafal ayat, tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau kita menyadari dengan sesungguh-sungguhnya, Dialah tempat perlindungan kita. Dialah kubu pertahanan kita. Allah yang kita percayai, Allah yang sungguh akan melindungi dan menjagai kita dari setiap kedahsyatan malam, dari setiap sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang menjagai dan melindungi setiap saudara dan saya. Pagi hari ini, sadari Tuhan Engkau tempat perlindungan kami. Angkat tanganmu kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Dan kita menyadari Tuhan, kami mengucap syukur. Engkaulah tempat perlindungan dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan kubu pertahanan di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan kota benteng kami. Kami tidak takut Tuhan, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami. Gadamu dan tongkatmu juga Tuhan yang melindungi dan menjagai dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau Tuhan Yesus yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau gembala dalam kehidupan kami. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah kubu pertahanan kami. Tidak ada yang dapat mendekat dalam kehidupan kami. Sakit penyakit apapun juga Tuhan yang dapat melemahkan kehidupan kami, karena kami tahu di dalam hidup kami ada Engkau yang melindungi dan menjagai kami. Di dalam hidup kami ada aliran kuasa darah Yesus yang pagi hari ini membersihkan setiap kehidupan kami, membersihkan setiap sel-sel hidup kami dari semua sakit penyakit apapun juga. Kami terima Tuhan pagi hari ini kekuatan yang daripada Engkau. Kami terima Tuhan kesembuhan yang daripada Engkau. Kami terima Tuhan mukjizat supranatural yang daripada Engkau. Semua virus-virus, semua kelemahan dalam hidup kami, semua bakteri-bakteri dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan, dihapuskan oleh kuasa darah Yesus yang ada dalam hidup kami, yang sudah mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Engkau dahsyat di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai dan menjagai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Mungkin kau ada di tempat ini atau di tempat yang lain. Engkau yang sedang mendengarkan melalui streaming, apapun juga, pagi hari ini hamba berdoa Tuhan untuk seorang Engkau Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulannya. Engkau memiliki barang dagangan
Yang Tuhan katakan yang itu sudah menjadi pergumulanmu bertahun-tahun, mungkin dari selama pandemi ini, itu tidak bisa keluar. Pagi hari ini Tuhan katakan, aku mau membuka jalan nak. Aku mau membuka jalan sehingga semua barang daganganmu akan laku kembali. Bahkan gudangmu akan menjadi kosong dan akan digantikan dengan barang yang baru. Kalau engkau saudara ada di tempat ini maupun di tempat yang lain, angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, Tuhan itu aku Tuhan, aku butuhkan pertolonganmu, aku butuhkan pertolonganmu pagi hari ini. Angkat tanganmu kepada Tuhan, Tuhan kau membuka jalan Tuhan dalam kehidupanku. Semua pintu yang seolah tertutup saat ini kami mau katakan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Semua barang dagangan itu kembali laku kembali di dalam nama Tuhan Yesus dengan harga yang terbaik. Orang akan mencari bahkan mengejar-ngejar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus laku habis di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan ada kerugian di dalam hidup kami. Tidak akan ada kerugian di dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan yang akan mengurapi kami, mengurapi tangan-tangan kami, sehingga Tuhan kami akan menjadi beruntung dan berhasil. Karena Engkau Tuhan yang mengurapi kami, karena Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu Tuhan yang tertutup saat ini kami katakan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan. Ada orang yang menderita sakit di telinganya, dan telinganya selalu berdengung, dan ada yang mengeluarkan cairan. Engkau tersiksa akan hal ini. Bahkan engkau malu juga, karena itu kan mengeluarkan bau yang busuk. Taruhkan tanganmu pada telingamu yang sakit. Pagi hari ini katakan, Tuhan Yesus, aku mau terima kesembuhan yang daripada Engkau. Aku mau terima kesembuhan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan kesembuhan mukjizat supranatural yang daripada Engkau akan terjadi di dalam kehidupanku. Mukjizat supranatural yang daripada Engkau terjadi. Tidak ada telinga yang berdenging lagi. Tidak ada lagi cairan yang keluar dari telingaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima mukjizat yang daripada Tuhan. Aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami. Engkau Jehovah Rafa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkau Tuhan yang memulihkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau Tuhan yang ajaib, yang melakukan dan memberikan kepada kami apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami bayangkan, dan tidak pernah timbul dalam hati kami. Itulah yang Kau sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Kau dan terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Hamba berdoa, Engkau adalah jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dengan semua persoalan, dengan semua tantangan yang mereka hadapi. Roh Kudus, bekerjalah dengan sangat ajaib dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih, wahyukan firman. Beri kami pengertian dalam segala sesuatu. Beri kami hikmat supaya kami menangkap dan firman-Mu itu tertanam dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.